Halo semuanya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di webinar MII yang pada hari ini kita mengangkat judul Solusi Membuat Email Campaign dengan Personalisasi Customer Secara Menarik. Jadi produknya hari ini kita akan bahas produk apa Bapak Ibu sekalian? Kita akan bahas produk Salesforce. Perkenalkan dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang, saya Margaret dari tim produk Salesforce MII Metro Data. Ya, sebelumnya saya mau menyapa dulu Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada webinar kita pada pagi hari ini. Apa kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat dan tentunya semangat. Bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa gimana kabarnya? Semoga, semakin semangat nih, udah puasa hari keberapa nih? Kita awali hari ini dengan webinar Salesforce. Oke, kalau begitu, hari ini kita ada apa saja sih gitu ya? Mungkin Bapak Ibu ada yang, baru pertama atau sudah pernah, join webinar kita, webinar MII. Jadi hari ini kita akan ada presentasi pemaparan produk Salesforce yang akan dibawakan oleh Business Manager Produk Salesforce, Ibu Arfian Widianesti atau yang biasa dipanggil kalau di sini nama ngetopnya Ibu Ines. Selain itu, nanti setelah dari sesi Ibu Ines kita akan dengarkan demo, kita akan melihat ya demo build email dan journey builder yang akan dibawakan oleh Bapak Arif Paulus selaku application consultant untuk Marketing Cloud. Selain itu, nanti kita akan ada sesi Q&A juga nih. Jadi selama nanti, presentasi dan kemudian demo yang akan dibawakan oleh Pak Arif ya, nanti Bapak Ibu kalau mau ada tanya silahkan Pak. Bu, nanti kita sediakan waktu untuk Bapak bisa mengutarakan pertanyaan-pertanyaan yang, relate dengan, pembahasan pada hari ini atau, anything lah mengenai Salesforce gitu ya. Nah, nanti setelah sesi Q&A kita juga akan ada sesi foto bersama untuk mengabadikan momen ini. Kemudian juga nanti akan ada feedback form yang silakan Bapak Ibu sekalian untuk, mohon diisi, gitu. Kalau begitu, tanpa berlama-lama langsung saja kita dengarkan sesi pertama, penjelasan, presentasi produk dari Ibu Ines. Kalau begitu silakan Ibu Ines, waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Terima kasih Mbak Margaret. Halo semua, pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah join dan mengalokasikan waktunya. Oke, Mbak Susanti, saya izin share screen ya. Suara saya sudah terdengar dengan baik ya? Terdengar, Bu? Oke, ya. Halo, screen saya sudah terlihat? Ya, sudah Bu Ines. Oke, ya. Jadi kita mulai sekarang ya. Selamat pagi semuanya. Jadi, saya aware kalau misalkan topik dari, webinar pagi ini adalah gimana sih caranya kita bikin email campaign yang memang benar-benar terpersonalisasi ke masing-masing customer-nya kita, gitu kan ya. Ah, di sini kan saya udah lihat, ada, banyak, dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Mungkin di sini ada yang targetnya B2B atau yang target customer-nya B2C, both of them kita bisa cover gitu ya, dengan personalisasi campaign dari marketing cloud ini, gitu. Jadi izinkan saya untuk 15 sampai 20 menit ke depan kita akan bahas mengenai digital customer, journey transformation. Oke. Jadi sebelumnya saya mau sampaikan sebuah disclaimer. Jadi, kalau misalkan Bapak dan Ibu tertarik atas produk dan feature yang nanti saya ataupun Bapak Arif bawakan, itu, mohon berdasarkan atas feature yang memang sudah rilis. Karena memang Salesforce ini kan selalu berinovasi, bahkan dalam 1 tahun, Salesforce ini bisa mengeluarkan 3 sampai 4 kali patch update gitu kan ya. Jadi untuk yang di future roadmap, banyak hal yang akan rilis, tapi, nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu melakukan pembelian kepada kami, itu harus berdasarkan atas feature yang memang sudah rilis di pasar, gitu. Lalu saya ucapkan terima kasih kembali sekali lagi atas kehadiran Bapak dan Ibu dan alokasi waktunya. Semoga, ilmu yang disampaikan pagi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke,
Jadi di sini, mungkin beberapa ada yang udah tahu tentang Salesforce, beberapa ada yang baru tahu pertama kali. Jadi Salesforce itu sebenarnya lebih ke sebuah platform gitu kan ya. Platform di mana sebenarnya kita bisa bangun apapun di dalamnya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin Salesforce, oh nggak melulu tentang sales atau nggak melulu tentang after sales gitu kan ya, yaitu service support. Jadi sebenarnya kita masih ada banyak, ada marketing cloud, ada commerce, ada analytics kita merging dengan Tableau, ada MuleSoft, Anypoint Integration Platform, ada low code platform itu sendiri, dan juga bahkan ada solusi Salesforce yang memang fokus ke industri-industri tertentu seperti financial service, seperti manufacturing, itu salah satu contoh yang, Salesforce melakukan fokus, industri. Lalu ada juga health industry fokus, lalu di sini pasti untuk sustainability, net zero cloud gitu kan ya. Lalu di sini, Salesforce bekerja sama dengan partner untuk mendeliver best value kepada para customer-nya Salesforce. Dan tentunya di sini Salesforce dilengkapi dengan customer success plan, baik itu Premier Support Plan, baik itu Signature Plan, itu semua Salesforce, provide untuk customer gitu, tergantung dari project complexity-nya masing-masing. Nah, jadi untuk di, webinar kali ini kita akan, fokus kepada marketing cloud ya, Bapak dan Ibu. Jadi, ini apa sih marketing cloud gitu kan. Jadi kalau misalkan ada 3 dari fokusnya Salesforce di mana mereka mau finding, winning, dan keeping, marketing cloud itu banyak bicara mengenai finding, banyak bicara mengenai acquisition gitu kan ya. Dan pada intinya marketing itu selalu bicara dengan bagaimana sih kita building relationship, bagaimana kita building relationship dengan customer kita, baik itu B2B maupun yang B2C gitu kan ya. Nah, di sini kalau misalkan dari research yang memang diklaim oleh Salesforce, ada 84% customer di dunia ini sudah memiliki, keinginan untuk, "Oh, perlakukan saya sebagai human dong," gitu. Jangan perlakukan saya hanya sebagai sebuah number. Jadi kalau misalkan kita ngelihat customer kita, jangan pas kita ngeliat customer, oh itu target nih, dolar nih kalau kita jualan sama mereka gitu kan ya. Oh kalau ngelihat suatu perusahaan, oh kayaknya ini, dolar nih, kita bisa achieve target. Atau misalkan kita ngelihat satu komunitas, oh saya ini kayak bisa nih, saya jualan ke mereka, ini pasti banyak menguntungkan, secara finansial, buat saya dan perusahaan. Nah, mereka nggak mau diperlakukan seperti itu. Jadi mereka mau dilihat dari segi point of view, oh, saya adalah seseorang yang saya punya behavior saya sendiri, yang saya punya interest saya sendiri, di mana saya berharap perusahaan yang mentargetkan saya ini bisa mengenal apa yang saya punya, apa yang saya suka, apa yang saya preferensikan untuk saat ini. Jadi, goals-nya di mana saya bisa menerima campaign dalam waktu yang tepat dan campaign yang diberikan ke saya pun juga penawaran yang tepat oleh vendor yang memang saya suka, gitu kan. Nah, selain dari digital first customer percentage-nya, di sini juga ada percentage, jadi 34% digital marketer. Jadi saya baru bilang, baru 34% digital marketer yang dia memposisikan diri di mana dia bisa membaca customer dia, preferensinya seperti apa. Jadi kita masih punya sekitaran 66% lainnya untuk kita fulfill, untuk kita berubah, oh kita mau nih, kita mau memarketingkan perusahaan kita mau mengalokasikan, marketing effort kita ke yang lebih personalize untuk customer kita, gitu. Jadi itulah, objektif dari kenapa sih Salesforce bawa marketing cloud sekarang. Nah, selanjutnya ini mungkin dialami sama beberapa perusahaan atau mungkin dialami sama Bapak dan Ibu yang hadir di sini, di mana Bapak dan Ibu jualan suatu produk atau jasa, mungkin dari, Bapak melakukan pasang iklan di IG, pasang iklan di Google, pasang iklan di Facebook gitu kan ya. Itu mereka misalkan Bapak, udah pakai sistem di mana
Bapak bisa capture ID mereka, gitu kan ya. Yang di-capture, oh ternyata ID-nya abc@gmail.com gitu kan ya. Tapi sebenarnya itu orang yang sama saat dia melakukan check out dari e-commerce Bapak dan Ibu, atau misalkan dia melakukan walk-in pembelian ke store Bapak dan Ibu, tapi dia menulis datanya mereka nggak pakai yang abc@gmail.com, tapi dia pakai mungkin def@gmail.com, atau dia mungkin tulis, nomor telepon yang berbeda, misalkan kayak gitu. Nah, itu kan berarti Bapak punya data yang sebenarnya kalau di-streamline-kan, itu bisa jadi lebih ramping gitu kan. Misalkan Bapak punya data kotor sejumlah 1 juta data, tapi setelah di-unified oleh platformnya Salesforce, itu ternyata 1 juta data tadi, oh cuma jadi 600.000 unique data customer gitu. Jadi di sini Salesforce juga bisa membantu gimana sih kita meunifikasi data yang kita punya menjadi satu source of truth yang dimiliki oleh perusahaan. Yang nantinya di slide berikutnya akan saya tampilkan gimana sih caranya memonetize data tersebut pakai Salesforce-nya, pakai platformnya Salesforce, gitu. Nah, itulah kenapa apa yang dibuat Salesforce saat ini kita memperlihatkan moments maturity model. Jadi yang dulu nih, jadi kalau misalkan kita flashback ke zaman dulu banget, mungkin customer masih pasif ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan campaign, ya udah kita stand alone communication aja. Mungkin communication-nya masih ke satu orang dan kita juga, nggak ter-connected lah. Lalu seiring berjalannya waktu, oh campaign-nya mulai connect nih, ada yang campaign di email, ada juga mungkin yang kirim campaign di SMS. Tapi campaign-nya itu masih masif. Misalkan Bapak Ibu punya 1 juta customer, karena Bapak, saat ini sama Ibu mungkin bikin, campaign-nya masih satu model campaign yang di-blast untuk semua. Bapak kan musti keluarin effort untuk kirim 1 juta email. Bapak musti kirim, campaign 1 juta SMS gitu kan. Kalau misalkan Bapak saat ini masih blast modelannya, masif. Tapi kalau saat ini real time moment, kita bisa bilang kalau Bapak bisa lebih lakukan itu secara efektif. Kenapa? Karena let's say begini, pada saat kita melakukan campaign untuk real time moments, di situ kita pelajari, oh behavior customer kita bagaimana, preferensi customer kita bagaimana, apa namanya, bahasanya itu kayak affinity dari customer kita bagaimana. Dan kita jadi misalkan, Bapak mau kirim journey yang bisa dikirim dari WhatsApp. WhatsApp itu ter-trigger hanya misalkan dia masuk ke salah satu mall, misalkan jadi kita mengaktifkan geolocation, misalkan customer masuk ke Central Park, dia mendekat ke booth-nya Skechers, misalkan seperti itu, baru terkirim WhatsApp. Itu kan ada trigger real time moments di dalam situ. Berarti bayangkan Bapak nggak perlu keluarin 1 juta WhatsApp untuk me-reach out 1 juta customer, ya kan? Karena di situ Bapak memang akan mengeluarkan WhatsApp kuota untuk orang yang benar-benar tepat, real time ada di dekat tokonya Bapak, gitu kan ya. Atau contoh lain real time moment, misalkan saya lagi, searching Instagram, terus muncul pop up dari Instagram Ads, ngomongin sepatu Skechers, terus saya klik, di-direct ke websitenya Skechers. Terus habis itu, lalu ada journey email yang masuk ke email saya, di-identify dari Instagram ID saya, misalkan seperti itu kan, jadi tepat sasaran masuk ke saya. Oh, saya memang ada interest di sepatu Skechers, misalkan gitu, makanya saya dapat email. Nah, dari situ kan berarti peluang untuk melakukan penjualan melakukan pembelian dari customer terhadap produk tersebut itu lebih besar. Karena apa? Karena real time moments yang didapatkan dari si customer, gitu. Jadi ini adalah moments maturity model di mana Salesforce bisa meng-cover, functions dan features sampai ke area tersebut, gitu. Gimana caranya company melakukan campaign secara real time untuk, the right person, gitu. Nah, selanjutnya, kalau tadi kita ngomongin di depan tadi yang Salesforce, 360 platform, kita fokus ke Marketing Cloud 360. Nah, di dalamnya ini kalau kita zoom in lagi, kita punya banyak, functionality dari marketing itu sendiri. Pertama adalah Customer Data Platform. Itu apa? Jadi kalau yang tadi balik nih,
ke slides di mana misalkan Bapak tadi punya 1 juta pelanggan atau misalkan punya 20 juta pelanggan gitu kan. Tapi 20 juta pelanggan itu kita ngomonginnya data, data email gitu kan ya, atau misalkan data mobile phone, data nama gitu kan ya. Dan ternyata di dalam situ pasti ada redundansi gitu kan, karena Bapak punya data satu orang dari berbagai macam channel. Di CDP itu bisa di-unified gitu, nanti bisa terima bersih dari yang 20 juta, oh ternyata cuma jadi 8 juta data unik, customer. Itu yang dilakukan oleh CDP. Nah, CDP ini biasanya juga dia nggak berdiri sendiri. Kenapa? Karena kalau dia berdiri sendiri, Bapak pasti belum bisa mengoptimalisasi data tersebut. Karena kan pada saat kita punya data, kita gimana caranya mau memonetize data tersebut. Nah, biasanya CDP berdiri bareng sama real time interaction management atau yang biasa kita sebut marketing cloud, personalization gitu kan ya. Di mana kita bisa melakukan personalisasi terhadap email, terhadap website, dan juga terhadap, apps gitu kan ya. Jadi kalau misalkan di perusahaan Bapak, Bapak udah punya website, Bapak udah punya, apps gitu kan ya. Kalau misalkan saya berkunjung ke website-nya Bapak, misalkan Bapak kerja di banking, terus saya searching produk gitu kan ya. Oh searching produk, misalkan saya mau searching produk mengenai, pinjaman KPR gitu. Nah nanti dari situ kan terbaca nih, oh ada saya, profiling saya ada interest di page website mengenai KPR. Saya browsing di situ selama 2 detik gitu kan ya, itu datanya kita bisa kelihatan, Pak. Pada saat, Bapak di situ bisa trigger, oh kalau misalkan customer udah baca 2 detik di situ, kita munculin untuk, login form untuk meminta dia untuk login kayak gitu. Nah, atau enggak pada saat nanti dia kembali ke homepage, itu homepage banner yang dimunculkan itu relate sama produk yang baru saya browsing gitu. Jadi itu bisa seperti itu. Atau kalau misalkan punya website, punya mobile apps pun bisa diperlakukan personalisasi yang sama gitu. Itu adalah real time interaction management. Nah, kalau multi channel journey management ini, kalau misalkan kita bikin customer journey, contoh, saya punya perusahaan, saya mau bikin journey gimana untuk, customer onboarding misalkan gitu. Kayak tadi, let's say website yang banking. Oh, di situ kan, saya diminta untuk, login ke dalam website-nya. Jadi biar Bapak itu dapat data saya, gitu kan. Nah, di dalam itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu kan ya. Ada beberapa customer yang butuh diyakinkan sampai dia harus, register atau sign up ke website-nya Bapak gitu kan ya. Itu Bapak bisa bikin journey onboarding-nya di dalam Salesforce. Let's say journey pertama Bapak mengirimkan email ke dia isinya A, B, C, D. Terus nanti Bapak bisa setting, oh nanti kalau misalkan dia belum baca, 2 jam berikutnya tolong kirimkan WhatsApp notification. Nanti kalau misalkan dia belum baca, nanti besoknya tolong kirimkan email lagi yang isinya A, B, C, D. Nah, di situ kita bisa di situ kita bisa setup yang namanya multi channel journey management. Dan journey yang kita setup itu nggak cuma satu. Jadi itu kita bisa setup lebih dari bahkan 5 journey lah, dan di dalam masing-masing journey, kita bisa setup lebih dari satu interaction points, lebih dari satu channel gitu ya. Itu adalah multi channel journey, management. Ini adalah account based marketing. Kalau account based marketing ini fokusnya untuk Bapak dan Ibu yang punya customer-nya jenisnya B2B gitu kan ya. Di sini Bapak bisa melakukan lead scoring atas company-company yang memang jadi target Bapak. Nanti dari lead scoring tersebut, Bapak bisa kirim campaign pakai filter, oh mana lead scoring-nya yang masuk ke kategori hot, mana lead scoring yang masuk ke kategori warm. Itu Bapak bisa bikin campaign berdasarkan hal tersebut. Kalau email marketing, jadi kalau di marketing cloud ini ada satu kayak sebenarnya kita nggak ngomong content management system yang memang enrich dengan, functionality ya, tapi di Salesforce ini punya out of the box email editor untuk Bapak create email campaign. Jadi kalau misalkan Bapak udah pakai Salesforce, Bapak mau bikin email campaign ke customer, itu tools-nya udah Bapak pakai Salesforce aja. Karena di Salesforce nanti, Mas Arif akan tunjukin punya banyak email template gitu kan ya. Bapak tinggal pilih dan enaknya Bapak tinggal drag and drop aja.
Jadi Bapak udah punya digital asset nih, misalkan picture apa, Bapak tinggal upload ke Salesforce, nanti tinggal, tempelkan di, layout dari email tersebut gitu. Nanti Bapak tinggal nanti kalau Bapak punya tim untuk copywriting, nanti tinggal, di-copy paste aja tulisannya masuk ke Salesforce. Jadi di situ nanti akan terbuat sendirilah gitu email editornya dan bahkan lebih enaknya sebelum sending, Bapak bisa preview gitu. Jadi, oh nanti yang preview di web seperti apa ya, preview yang diterima di mobile seperti apa ya, itu ada di situ email marketing. Dan editor itu sebenarnya nggak cuma email, ada editor buat mobile apps message, ada juga editor buat WhatsApp gitu. Lalu digital advertising, di sini kita bantu untuk membuat audience lookalike yang bisa kita aktivasi untuk kita bikin apps di seperti Facebook, di Instagram, yang seperti itu. Lalu di sini ada social customer care, ini lebih ke social listening. Jadi kalau misalkan ada sentimen negatif atau misalkan ada, hal-hal yang dibicarakan oleh orang lain yang relate ke brand kita atau keyword yang kita pasang, itu nanti kita get notified gitu kan ya, dan ini biasanya jalan bareng dengan Service Cloud gitu. Karena ujungnya atas sentimen tersebut kan harus di-follow up ya Pak oleh tim customer service. Nah, tim customer service itu akan melakukan follow up-nya lewat Service Cloud. Nah, yang terakhir ini analytics. Salesforce Marketing Cloud ini punya analitik yang namanya Marketing Cloud Intelligence, yaitu Datorama. Powerful-nya Datorama itu dia punya puluhan konektor yang memungkinkan Bapak untuk misalkan Bapak punya data dari Sales Cloud, Bapak punya data dari legacy system Bapak yang lain, misalkan ada transactional, ada misalkan data dari ERP, atau mungkin Bapak mau connect sama Instagram Bapak, sama Facebook-nya Bapak gitu. Nah, itu bisa ambil dari situ. Jadi bisa dikonekin datanya semua masuk ke Datorama, nanti bisa di-adjust untuk pembuatan report dan dashboard-nya. Dan tentunya datanya mungkin ada yang available untuk diambil dan ada yang tidak, ada yang mungkin by rules itu tidak bisa diambil. Jadi itu kita bisa discuss lagi further untuk si analytics ini. Nah, mungkin, kalau misalkan ada pertanyaan boleh dituliskan dulu di chat, nanti pada saat sesi Q&A kita bisa bahas. Oke? Lalu berikutnya ini Marketing Cloud 360. Jadi apa sih dari segini banyaknya feature oh ya, sebelum saya lanjut, di sini saya mau infokan, dari sebanyak feature yang ada di Marketing Cloud, ini Bapak bisa melakukan implementasi secara modular. Contoh, "Oh, saya nggak butuh dulu CDP karena data saya masih belum besar." "Oh, itu oke, nggak apa-apa. Saya mau mulai dari multi-channel journey management dulu." Oke, jadi biasanya banyak customer yang mulai dari multi-channel journey management. Karena di sini udah include email marketing dan biasanya dia barengan sama digital advertising. Nanti baru roadmap berikutnya, "Oh, saya mau meng-enrich website saya mau mempersonalize, mobile app dari perusahaan saya." Ini biasanya dia masuk ke, roadmap berikutnya adalah real time interaction management. Jadi Bapak nggak usah khawatir, "Oh, kalau saya marketing kok saya harus semua ya?" Enggak, aktivasi produknya, implementasinya bisa dilakukan bertahap secara modular, gitu. Oke, nah ini adalah benefit yang bisa kita dapatkan kalau misalkan kita mengimplementasikan MC360. Yang pertama adalah pasti, karena datanya ada di dalam satu single source of truth, jadi kita akan mempunyai satu full profile dari customer kita atau dari prospek kita, gitu ya. Lalu di sini kita bisa menghumanize every moment karena kita tahu nih, kita tahu mau mereka ini sukanya apa, mereka ini, demografinya seperti apa. Jadi di situ kita bisa, menawarkan campaign yang terbaik untuk mereka tuh seperti apa, gitu. Nah, di sini adalah satu arsitektur besar yang kita bisa lihat bagaimana sih Salesforce untuk keseluruhan platformnya bekerja untuk Anda. Jadi yang pertama, ini kita punya data yang tersimpan di either itu Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce, atau misalkan di, data lake yang Bapak punya, atau misalkan di legacy sistemnya Bapak. Ini semua datanya bisa kita olah menjadi satu dan kita bikinkan beberapa data model.
kita bikinkan beberapa customer segmentasi, kita bikinkan beberapa, filter yang nanti itu bisa digunakan sama tim marketing Bapak. Buat apa? Buat create campaign, buat create journey. Di dalam journey-nya kita bisa tentukan momen apa sih yang bakalan digunakan untuk men-trigger keluarnya campaign itu ke salah satu customer. Di momen kapan, kita bisa tentukan campaign dari WhatsApp atau dari email akan terkirim ke customer A, ke customer B, itu kita bisa lakukan di Salesforce. Dan diterima di channel mana sih, gitu kan. Kayak misalkan, pada saat awal go live Bapak bisa lakukan tes pengiriman campaign di email, lakukan tes pengiriman campaign di mobile app. Bapak bisa tarik report-nya, Bapak bisa lihat mana yang lebih efektif, apakah itu di email atau di mobile, gitu kan, di WhatsApp. Nanti itu Bapak bisa pakai data itu untuk penentuan marketing strategi selanjutnya dalam pembuatan campaign, gitu. Jadi di sini nanti data-data ini semua itu kan dilakukan dari dalam Salesforce, Pak. Otomatis datanya itu semua ada. Dari mulai pengiriman campaign, deliver atau enggak, terbaca atau enggak, itu nanti bisa kelihatan dan kita bisa membuat report dan dashboard-nya. Nanti dari situ pasti report dan dashboard manajemennya Bapak pada melihat, "Oh, nah ini marketing fund yang saya keluarin bagus nggak sih ROI-nya, bagus nggak sih conversion-nya, kan ujungnya yang dilihat manajemen kan itu ya, Pak, ya. Jadi di sini Salesforce bisa menawarkan satu end-to-end cycle untuk marketing cloud, gitu. Lalu berikutnya, oke, ini mungkin bisa saya skip. Nah, ini Journey Builder. Di sini ada tampilan dari Journey Builder. Jadi Bapak bikin Journey Builder tinggal drag and drop, di mana nanti, Mas Arif akan tunjukkan gimana caranya. Lalu berikutnya ini pasti karena kita punya, semua datanya ada di Salesforce, Marketing Cloud, kita akan punya visibility yang lebih baik untuk customer kita. Dan kalau misalkan dari Bapak dan Ibu di sini ada yang udah pakai GA360, itu bisa integrasikan dengan Salesforce Marketing Cloud. Jadi data customer yang kita akan kirimkan campaign itu lebih enrich gitu. Oke, ini adalah tampilan dari data analitik yang dimiliki oleh Marketing Cloud, yaitu Datorama. Di sini Bapak bisa lihat, performance dari masing-masing journey-nya itu seperti apa, gitu. Oke, ini adalah email studio yang mungkin nanti akan juga didemokan oleh Mas Arif, jadi nanti bisa tanya-tanya lebih dalam pada saat itu. Nah, ini adalah channel yang ada dari Mobile Studio. Jadi di sini Bapak bisa pastinya bikin, email, SMS, di sini juga ada dari, WhatsApp, ini mobile apps. Jadi kalau misalkan channel-nya apa aja, itu tadi, email, SMS, mobile apps, dan juga bisa di WhatsApp. Oke, untuk sementara ini, sekian presentasi dari saya. Mungkin saya akan kembalikan ke Mbak Margaret ya, untuk sesi selanjutnya. Oke, terima kasih Ibu Ines untuk penjelasan produk Marketing Cloud tadi ya, Marketing Cloud 360. Oke, selanjutnya, silahkan langsung saja kita ke sesi demo yang akan dibawakan oleh Bapak Arif Paulus. Ya, sekaligus juga menyampaikan ya Bapak, seperti yang sudah diinformasikan di kolom chat, tersedia sertifikat webinar ya untuk webinar hari ini. Silahkan diklik link survei yang sudah lampirkan pada chat. Iya, silahkan Pak Arif. Oke, terima kasih Mbak Ida. Oke, saya izin share screen ya. Tapi mungkin sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arif Paulus ya. Saya marketing cloud consultant untuk Metro Data di kali ini. Oke, saya coba share screen. Oke, udah kelihatan screen saya? Iya, terlihat Pak. Sudah ya? Oke, Iya. siap. Mungkin saya mulai ya. Sedikit mungkin saya agak bahas dulu. Tadi ada beberapa slide yang udah dijelaskan juga dari Mbak Ines. Tapi mungkin saya agak refresh sedikit ya. Tadi ada satu slide yang cukup menarik ya buat kita semua sebagai marketers. Jadi di sini kita tahu bahwa sebenarnya customer itu sendiri
pengen mereka di-treat se-personalized mungkin, apapun message yang kita deliver ke mereka, mereka pengen apapun itu relevan dengan mereka gitu ya. Jadi artinya let's say saya Arif gitu ya, suka dengan produk tertentu, seharusnya saya mendapatkan konten-konten ataupun informasi yang memang relevan dengan apa yang saya, interest gitu ya. Which is di sini kalau kita tahu sebenarnya 84% customer itu memang pengen ya, mereka dipersonalisasi gitu ya. Tapi di satu sisi nih, Bapak Ibu ya, satu sisi sebagai digital marketer itu saat ini baru 34% aja nih yang memang, nge-treat customer-nya sebagai unique individual gitu. Artinya apa sih? Hanya 34 digital marketers yang memang nge-deliver konten, nge-deliver message gitu ya ke semua customer-nya dia, yang relevan dengan apa yang customer mau gitu ya. Jadi memang ada sedikit jomplang gitu ya antara kebutuhan si customer-nya sendiri dengan si digital marketers-nya gitu ya. Jadi di sini kita coba, mau mendeliver satu konten yang memang relevan nih sama si customer-nya, dengan apa kita menggunakannya, which is di sini saya akan coba demokan dengan email studio ya, Bapak Ibu ya, serta nanti akan saya jelaskan dengan journey builder. Oke, mungkin pertama-tama yang kita bahas dulu adalah dari sisi data ya, Bapak Ibu ya. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini sebagai marketers, mungkin udah punya banyak varian data dari customer gitu ya. Kita tahu misalnya data, sesimpel kayak namanya apa, terus dia nama company-nya apa, terus mungkin kalau kita misalnya punya loyalty loyalty tiers gitu ya, kita juga, punya informasi dia sebenarnya loyalty tiers-nya apa gitu ya. Mas Eee, Arif, ya, sorry, di chat ada yang info kalau, screen-nya terlalu kecil, mungkin boleh di-zoom sedikit? oh ini ya, sorry, saya zoom ya. Udah kelihatan kah? Pak Udah Peter, kelihatan? apakah sudah oke? Oke, mungkin sudah oke. Mas Arif boleh Oke. dilanjutkan. Siap, ya. Jadi, mungkin Bapak Ibu ya, mungkin saya ulang sedikit, Bapak Ibu punya data customer Bapak ya, cukup varian gitu datanya ya, mulai dari nama, kita tahu company-nya dia apa, terus kita tahu juga loyalty tiers-nya apa, yang pasti kita tahu emailnya ya, karena kita harus ngirim email ke mereka. Terus mungkin ada, informasi-informasi lain yang mungkin Bapak tahu ya, sesuai dengan industri, Bapak masing-masing, misalnya kita tahu dia favorite color-nya apa, penjelasan mengenai dirinya apa, mungkin gender-nya apa, dia mungkin suka produk apa gitu ya, kita bisa tahu data-data mereka, dari, data koleksi yang Bapak lakukan selama ini gitu ya. Cuman muncul nih pertanyaan dari seorang marketers. So, begitu saya punya banyak data seperti ini dengan banyak varian, kita tahu informasi detail mereka, bahkan mungkin kita tahu payment method-nya dia apa, dia, nomor rekeningnya menggunakan bank apa, segala macam gitu ya. Let's say kita tahu semua itu, terus kita bisa ngapain nih gitu ya. Pertanyaan seorang marketer kan biasanya, apa yang bisa gue lakukan buat bisa me-reach orang-orang tersebut, dan mereka bisa, aware nih sama produk-produk yang saya buat gitu ya. Nah, di sini saya buat, beberapa contoh ya buat email ya. Jadi let's say, dalam kasus ini saya bikin, beberapa case ada, anggap ini banyak customer lah ya, banyak customer, terus saya tahu nih sebenarnya loyalty tiers-nya dia customer saya itu ada yang gold, ada yang platinum, ada yang bronze gitu ya. Saya sendiri secara pribadi pengen mendeliver message yang relevan ke mereka gitu ya, berdasarkan dengan loyalty tiers yang mereka punya gitu ya. Kalau kita tadi balik lagi ke, statement yang awal ya, bahwa hanya 34% marketers yang memang men-treat customer ini sebagai unique individual, which is kalau misalnya kita punya data-data, eee, berdasarkan loyalty tiers-nya aja ya, mungkin nanti ya Bapak Ibu punya banyak data, nggak hanya loyalty tiers, tapi mungkin lebih detail ya, lebih personalize lagi, apa namanya, data yang Bapak punya, kita bisa melakukan, deliver konten yang relevan sesuai dengan apa yang mereka miliki gitu ya, atribut yang mereka miliki, which is di case ini saya akan bikin berdasarkan loyalty tiers-nya. Oke, saya ada, buat contoh hasil ya, hasil akhirnya, saya kirimkan email ke 2 customer yang berbeda ya, anggap seperti ini gitu ya, Pak, ya. Satu customer itu, menerima email, yang sama di sini which is saya bikin, contohnya Rolex, Pak, ya. Kalau misalnya, customer-nya kita adalah customer orang yang suka dengan jam Rolex gitu ya. Terus satu lagi juga mendapatkan, template yang sama, which is sama-sama Rolex. Tapi yang membedakan apa sih gitu ya, kalau misalnya kita perhatikan, si customer yang pertama ini ketika dia terima email, saya sudah langsung personalisasi ya, Pak, ya. Personalisasi yang paling simpel sebenarnya adalah nama gitu ya. Jadi kita bisa, bilang, "Hai Arif," gitu ya, di sini dengan kondisi dia namanya Arif gitu ya. Tapi email yang satu lagi saya bisa personalisasi dia menggunakan kata-kata, nama dia yang lain kayak, "Hai, Paulus," gitu ya.
Nah, ini kan simpel Pak ya, cukup simpel kalau hanya sekedar nama gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pengen, kontennya sendiri gitu ya, personalize terhadap apa atribut yang mereka punya gitu ya. Kalau di satu kasus ini misalnya, saya tahu nih, si Arif ini, dia suka dengan produk-produk jam tertentu gitu ya. Kalau di kasus ini dia punya jam Oyster Perpetual namanya gitu ya. Terus karena saya tahu dia, suka dengan jam Oyster Perpetual, saya harusnya memberikan konten yang relevan ke dia dong, nggak mungkin saya kasih jam yang, berbeda gitu ya. Jadi untuk kasusnya si Arif ini, dia akan dapat nih email yang saya kirim ke dia, walaupun kontennya saya bikin cuma satu gitu ya, dia akan mendapatkan image jam yang relevan dengan, interest-nya dia gitu ya. Tapi kalau saya cek satu lagi nih yang, apa namanya, yang, email satu lagi, ya saya tahu nih si Paulus ini suka dengan, merek yang berbeda lagi gitu ya. Jadi saya kasih dia, jam yang berbeda, tampilan berbeda, dan juga nanti termasuk dengan deskripsi yang berbeda di sini Bapak Ibu ya. Jadi deskripsi di sini dia akan ngomongin sebuah semangat keunggulan, terlihat hidup dengan warna vitalitas dan lain-lain. Tapi kalau yang tadi nih kita lihat, dia ngomonginnya setiap dial adalah sebuah penemuan, oh it's a perpetual date, bla 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 gitu ya. Jadi secara deskripsinya aja pun sebenarnya mereka sudah, dua orang yang berbeda ini kan mendapatkan konten yang berbeda gitu ya. Terus let's say kita pengen offer mereka ya gitu ya, karena kita udah ngomongin produk di atas, kita pengen offer mereka nih sesuai dengan, loyalty tiers-nya mereka gitu ya. Karena si Arif ini adalah, customer-nya kita dengan gold member gitu ya, kita bisa kasih ke dia gold executive offer, misalnya harga jam yang dia, kasih di sini sebenarnya harganya $74.000 gitu ya. Tapi kalau misalnya yang sebelah lagi, karena dia kita tahu adalah platinum gitu ya, platinum member gitu ya, kita kasih dia platinum exclusive offer-nya sebanyak 84.000 gitu ya. Jadi, kita nggak hanya sebatas image ataupun nggak hanya sebatas teks aja yang kita personalisasi ke mereka, tapi kita juga langsung personalisasi berdasarkan offer apa yang bisa kita kasih mereka berdasarkan, apa namanya, loyalty tiers-nya mereka gitu ya, member type-nya mereka gitu ya. Terus secara detail juga bisa kita tunjukkan bahwa kalau mereka tadi suka dengan jam tertentu, image yang tadi di atas kita berikan sepertinya bisa kita ulang lagi nih, mungkin dengan image yang berbeda, dengan jam yang berbeda gitu ya. Selama itu relevan dengan interest-nya mereka, kita bisa kasih lagi nih, oh ternyata image ini adalah gambar image, jam yang mereka suka gitu ya. Kalau misalnya saya balik lagi ke yang sebelahnya, dia akan mendapatkan konten yang berbeda nih, nggak sama dengan yang tadi sebelah, yang ini gitu ya. Jadi dia akan mendapatkan offer yang berbeda. Oke, jadi itu dari sisi konten kita bisa lakukan personalisasi ya Bapak Ibu ya. Jadi teksnya bisa kita personalisasi, teksnya sampai, panjang yang, long text seperti ini juga bisa kita lakukan personalisasi berdasarkan atributnya dia, image juga bisa, bahkan kalau misalnya kita mau offering satu produk beserta dengan link di mana membelinya juga nanti bisa kita lakukan gitu ya. Nanti, untuk detailnya seperti apa saya akan demokan, saya akan tunjukkan nanti di, marketing cloud-nya seperti apa ya. Oke, selanjutnya kalau kontennya sudah kita personalisasi nih, mereka sudah tertarik ya sesuai dengan interest-nya mereka. Let's say mereka, pengen, tahu lebih detail gitu ya. Marketing Cloud sendiri ataupun Email Studio sendiri juga punya fitur di mana kalau si user-nya atau si customer-nya memang benar-benar berniat untuk, di-kontak oleh agent-nya kita gitu ya, mereka juga bisa kita langsung masukkan kayak jenis form gitu ya, smart form gitu, langsung di email-nya. Jadi mereka bisa langsung isi gitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saya tertarik dengan apa yang tadi di-offer di atas, saya tinggal isi aja nama saya siapa, Arif, gitu ya. Terus saya masukin email saya kalau memang saya pengen ditarget ke email yang berbeda, terus saya bisa masukin juga nomor telepon saya gitu ya. Dan itu saya bisa langsung submit di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi si customer-nya nggak perlu harus masuk ke website lagi, atau kita lempar dia ke, halaman yang mana gitu ya, hanya untuk memasukkan datanya mereka, kita bisa langsung nih masukin di sini informasinya mereka dan mereka bisa langsung submit, datanya langsung masuk ke kita, which is nanti bisa di-follow up, gitu ya. Terus, ada lagi nih, misalnya fitur-fitur yang lainnya kayak, ya udah kalau misalnya kita pengen, kasih mereka rekomendasi produk yang lain, ya kita bisa bikin satu visual di mana, kita ada koleksi produk yang lain loh, gitu ya. Terus kita bisa kasih button seperti ini, mereka bisa langsung, kita pindahkan ke, halaman yang, memang ada detail informasi mengenai produk yang kita tawarkan, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu, eee eee, konsep yang tadi kita masukkan bahwa si marketer ini seharusnya bisa nge-treat si customer-nya, itu, lebih secara individual gitu ya. Jadi nggak hanya kita kirim satu email,
semua email template-nya sama, semua orang mendapatkan template yang sama gitu ya. Jadi kita pengen gimana caranya satu orang yang berbeda dengan yang lainnya itu bisa mendapatkan personalized content sesuai dengan interest-nya mereka gitu ya. Nah, ini hasil akhir yang mungkin mau dicapai sama Bapak Ibu ya. Tapi gimana sih caranya, Mas Arief gitu ya. Jadi kita mungkin masuk ke dalam demonya kita ya. Jadi sebelum kita masuk ke demo yang tadi saya tunjukkan sini, mungkin saya akan tunjukkan dulu tadi sempat sudah dibahas juga ya. Memang Mas Arief ini marketing cloud-nya segampang apa sih untuk nge-create email gitu ya. Jadi di dalam marketing cloud sendiri memang kalau kita membuat satu template email gitu ya, let's say seorang marketers yang memang lack of knowledge di bagian coding gitu ya, sebenarnya mereka sendiri bisa meng-create email dari nol gitu ya, ataupun bisa mereka meng-create berdasarkan template-template sudah tersedia di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya Bapak Ibu pengen bikin satu template dengan layout di atas itu ada satu kolom gitu ya, terus di bawahnya ada 3 kolom seperti Bapak Ibu perhatikan, terus di bawahnya ada satu kolom lagi gitu ya. Jadi ini bisa dipilih ya sesuai dengan kebutuhan. Ini misalnya hero 1, 2, 3 kolom, artinya apa? Di atas ada satu kolom, di tengahnya dia ada 2 kolom, di bawahnya ada 3 kolom gitu ya. Jadi Bapak Ibu punya kebebasan untuk memilih seperti apa aja template-template Bapak inginkan gitu ya. Which is nanti sebenarnya ketika ini dipilih salah satunya, nanti kita tinggal masukin aja image-nya, teksnya tinggal kita ganti dan lain-lain gitu ya. Terus ada juga nih kalau misalnya Bapak Ibu, Mas Arief saya nggak mau nih template yang seperti ini, saya mau custom gitu ya. Saya mau bikin sendiri. Jadi sebenarnya kita juga ada namanya empty ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa create dari blank page gitu ya, dari nol. Kita bisa create juga dari format-format misalnya kayak gini, ada di sebelah kanan ada 2 row, di sebelah kiri ada 1 row gitu ya, tinggal dipilih aja berdasarkan kebutuhan. Terus ada juga yang template berdasarkan theme ya. Jadi theme-nya misalnya berdasarkan industri ya Bapak Ibu ya. Misalnya kalau kita pengen bikin email template-nya lebih ke bisnis gitu ya. Sini dia siapkan ada 3 template yang sudah bisa kita pakai, tinggal diganti-ganti image dan teksnya. Bisa ada 3 kategori untuk bisnis. Terus kalau misalnya Mas Ari, tapi saya pengen newsletter gitu ya. Sini juga disiapkan newsletter, ada 3 template yang disediakan. Terus dari sisi financial services gitu ya, ada juga 3 template yang udah disediakan, jadi tinggal diklik dan di-create aja gitu ya. Terus ada beberapa juga kayak newsletter, terus ada restoran juga kalau misalnya butuh yang formatnya restoran, sama ada yang retail gitu ya, sisi ini e-commerce. Mungkin saya contohkan satu ya, yang Times ini saya misalnya pilih yang template kedua gitu ya. Saya pilih template kedua. Pilih template yang financial service 2, terus saya seleksi. Terus saya pilih misalnya namanya ini financial email template gitu ya. Terus di dalam ketika saya menggunakan template ini, saya nanti akan diberikan beberapa option ya Bapak Ibu ya. Jadi terutama bagian yang di kanan ini, kalau misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan kayak Mas Arief, saya pengen dong setiap email yang kita kirim itu harusnya ada tracker UTM-nya gitu ya. Ini juga kita udah provide. Jadi, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan misalnya ini source-nya dari mana, terus nama campaign-nya apa, misalnya campaign-nya promo 20% gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan nanti value-nya. Terus begitu semua sudah di-setup di sini, kita bisa masuk ke bagian selanjutnya di mana kita bisa add kontennya ya Bapak Ibu ya. Jadi template yang tadi sudah kita pilih, formatnya dia akan berikan di sini, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Formatnya akan diberikan. Tugasnya dari tim marketing adalah nanti untuk mengubah gitu ya, mengubah kalau misalnya image, dia tinggal klik blok image-nya, terus tinggal cari ini, misalnya kita mau replace, kita mau ganti ke gambar tadi misalnya jam ya, saya pilih yang ini, saya seleksi. Oke, dia akan otomatis mengganti gambarnya gitu ya. Bagaimana dengan teks Mas Arief ya? Tinggal klik aja teksnya, terus kita ganti nih, misalnya gantinya misalnya promo persen gitu ya. Jadi dari cara penggunaan sebenarnya fitur yang kita berikan di Marketing Cloud quite easy ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal dipilih template-nya, diganti kontennya, terus dari sisi elemen-elemen yang ada di dalam pun sebenarnya cukup lumayan banyak ya Bapak Ibu, kayak kita bisa masukin button, which is di sini sudah ada salah satu contoh ya button-nya. Button-nya misalnya kita mau bikin info lebih lanjut gitu ya.
terus kita mau ganti warna juga bisa, terus kita kasih URL-nya, misalnya dia harus nanti masuk ke halaman apa gitu ya, kita bisa masukin di dalam. Oke, gitu ya. Terus ada beberapa fitur lain juga kayak image ya, image nanti kalau misalnya kita butuh nambahin image, tadi di sini udah ada default image yang diberikan dari template, tapi Mas Arif saya juga butuh nih nambahin image di bawah gitu ya, tinggal diambil, di drag, taruh ke salah satu tempat misalnya, tinggal masukin. Begitu format apa namanya elemennya sudah masuk di dalam, tinggal kita ganti sama kayak tadi, kita cari image yang kita mau tambahin gitu ya. Misalnya saya masukin gambarnya ini. Oke, gitu ya. Jadi image-nya akan langsung muncul di dalam. Oke, ada beberapa fitur yang lainnya Bapak Ibu ya, mungkin akan saya jelaskan di di konten selanjutnya. Tapi secara overview, penggunaan daripada marketing cloud sendiri ataupun email studio ini cukup gampang ya. Jadi semua elemen yang ada di sini tinggal kita drag and drop, bisa kita setup sesuai dengan kebutuhan, mau dia image, apakah dia mau HTML, kalau misalnya kita punya HTML gitu ya, udah tinggal copy code-nya dari tim IT, terus teks juga bisa, kalau mau ada kebutuhan A/B testing juga bisa dilakukan. Dynamic content nanti akan saya bahas. Di sinilah yang nanti personalisasi yang kita lakukan berdasarkan atribut user bisa kita lihat. Terus ada juga enhanced dynamic content nanti akan saya tunjukkan di dalam template selanjutnya. Terus email form inilah yang tadi saya sudah sempat tunjukkan. Si user ini bisa langsung input data mereka langsung di dalam email. Terus ada juga image carousel nanti juga akan saya jelaskan seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, beberapa basic konten ataupun blog yang bisa kita dapatkan dalam marketing cloud, which is semuanya ini berdasarkan drag and drop ya Bapak Ibu ya. Jadi kita butuh teks, tinggal diambil, di drop, taruh ke sebelah, terus tinggal ganti teksnya apa. Gitu ya. Terus di dalam sini juga memang kalau secara pembuatan template dan segala macam juga nanti akan disupport dengan kontennya sudah disentralisasi di dalam ini ya, dalam ketika kita membuat template gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke konten, semua konten-konten sudah pernah kita upload dalam bentuk image akan tersedia di sini, tinggal dicari aja. Misalnya kita butuh konten tertentu gitu, tinggal dicari kata keyword-nya, nanti akan muncul, tinggal kita drag dan masukkan ke dalam konten email yang kita punya. Oke, secara layout pun sebenarnya ada banyak hal yang Bapak Ibu bisa pilih gitu ya. Jadi kita create email ini, Mas Arief, tapi saya butuhnya di tengah ini ada 2 layout yang dia kiri kanan gimana Mas gitu ya. Jadi di sini sudah ada di layout, ada yang dia two column karena kita butuh two column, tinggal kita ambil two column-nya, drag ke dalam email kita. Nanti dia akan membagi langsung dalam 2 kolom seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tinggal kita isi nih. Yang di sini kita mau isi image kah atau yang di sebelahnya kita mau isi teks gitu ya. Tinggal kita ganti drag and drop sesuai dengan kebutuhan. Terus layout yang lain seperti apa aja Mas Arief gitu ya, ada 3 kolom, terus ada yang 4 kolom juga, ada yang 5 kolom, terus ada yang kolaborasi ya, di atas ada 2 kolom, di bawah 1 kolom gitu ya. Terus ada yang di sampingnya 1 kolom, tapi di kanannya dia ada 3 seperti ini. Atau misalnya ada kebutuhan kayak ada hero banner gitu ya, ada hero banner dong Mas di sebelah sini gitu ya. Terus ataupun hero banner-nya ada di atas gitu ya. Itu semua bisa dicari dan ditemukan di dalam layout ini sendiri gitu ya. Jadi cukup gampang untuk menggunakan elemen-elemen ataupun layouting berdasarkan email yang mau kita buat gitu ya. Jadi sebenarnya less coding, orang marketer bisa build konten mereka sendiri, mereka bisa drag and drop, kontennya pun mereka bisa setup sendiri, teksnya mereka bisa setup sendiri, button pun mereka bisa setup sendiri, seperti itu ya. Oke, mungkin saya akan langsung ke bagian personalisasinya ya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting sebenarnya dalam demo kita hari ini adalah gimana cara kita membuat konten kita lebih personalized gitu. Jadi si usernya ataupun si customer-nya merasa, oh kayak saya di-greet dengan interest saya sendiri nih, saya di-greet dengan apa yang memang harusnya saya mau gitu ya. Jadi kayak tadi saya sempat jelaskan juga, memang kita punya capability untuk melakukan greeting ke nama orang tersebut gitu ya. Greeting ini bisa kita lakukan di level subjek, langsung di dalam subjek gitu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pengen di subjeknya aja langsung kita greet dia, "Hai Arif," gitu ya misalnya, atau "Hai Paulus," gitu ya. Kita bisa langsung menggunakan parameter personalisasi di sini ya Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu perhatikan di sini saya buatkan kata-katanya "Hai," name gitu ya, which is nanti sebenarnya dalam muncul
di emailnya akan muncul penyebutan namanya dia dalam subjeknya gitu ya. Terus ini subjeknya sendiri bisa terserah dengan sesuai keinginan gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau menggunakan atribut yang lain gitu ya, nggak hanya nama gitu ya, Pak, saya juga ada atribut lain, misalnya saya tahu nih orang ini dia suka dengan produk tertentu gitu ya. Sebenarnya konsep yang sama kalau di sini dia misalnya nama, kita bisa misalnya masukin lagi di sini kalau kita pengen ingatkan bahwa produk tertentu dia sudah harus di-renew gitu misalnya, atau dia pengen beli produk terbaru, kita bisa tambahkan lagi nih, misalnya di sini kita tambahkan produk yang dia relevan dengan dia gitu ya. Jadi kita bisa sapa, "Hai Arif, produk kamu yang ini perlu dibeli lagi loh," misalnya seperti itu, atau produk yang ini ada harga terbaru gitu ya. Jadi kita bisa masukkan personalisasi produk yang dinamik di dalam subjeknya langsung, seperti itu. Oke, terus itu untuk subjek sama pre-header ya. Pre-header juga sebenarnya bisa kita masukkan personalisasi. Kita langsung masuk aja ke bagian kontennya, Pak ya. Jadi di sini ada beberapa konten yang mungkin saya harus bahas. Kalau tadi di atas ini kan hanya sebatas image ya, which is saya sudah jelaskan sebelumnya. Di bawah ini kita ada fitur namanya carousel image ya, Bapak Ibu. Jadi di mana kita punya capability enggak hanya satu image aja yang bisa kita deliver ke customer, tapi kita pengen ada 4 atau 5 carousel gitu ya. Which is di sini ada setup tadi di dalam interaktif kontennya namanya image carousel ya, Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu akan punya capability untuk memilih gitu ya. Image satu itu kita akan masukkan image-nya apa. Di sini contohnya primary image-nya kita masukkan gambar yang ini gitu ya. Terus kita bisa kasih link-nya kalau misalnya dia klik si banner pertama dia akan masuk ke link yang mana gitu ya. Terus untuk image kedua juga kita bisa setup gitu ya. Image kedua misalnya kalau di sini gambarnya jam yang berbeda gitu ya. Kita bisa masukkan image yang berbeda, terus kita bisa kasih link yang berbeda juga ke mereka gitu ya. Dan seterusnya image ketiga, image keempat, dan sampai image selanjutnya yang Bapak Ibu pengen gitu ya. Nah, cuman memang ada beberapa limitasi ya Bapak Ibu ya. Jadi beberapa email klien gitu ya. Contohnya kalau tadi saya tunjukkan di Yahoo ini dia support untuk yang carousel gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya klien yang email domainnya banyak dari Yahoo, mungkin ini mereka bisa lihat secara carousel. Tapi kalau saya misalnya ke Google, limitasinya agak tertutup kalau di dalam Google ya. Jadi misalnya dia nggak akan muncul carousel, tapi akan dimunculkan image pertama yang kita setup dalam carouselnya gitu ya. Jadi ini mungkin lebih memudahkan jika misalnya Bapak Ibu punya banyak klien yang ke Yahoo bisa digunakan, tapi kalau misalnya dia lebih banyak yang Google mungkin bisa tidak direkomendasikan tidak digunakan gitu ya. Terus selanjutnya kita masuk ke bagian personalisasi nama. Tadi saya sudah sempatkan ya, di atas kita bisa personalisasi pakai nama. Di dalam kontennya sendiri pun kita bisa panggil lagi gitu ya, "Hai Arif," gitu ya, dengan sesuai dengan tadi yang konten di sini. Kita bisa lihat bahwa kita bisa personalisasi dengan menggunakan nama orang tersebut gitu ya. Terus kita lanjut ke bawah. Di sini ada fitur kita sebut namanya dynamic content Bapak Ibu. Dynamic content ini punya fitur di mana kita bisa setup ya Bapak Ibu ya, kita bisa setup berdasarkan rules yang kita punya, berdasarkan data yang kita punya di sini ya. Kita punya data user Arif ini dia loyalty tiers-nya gold gitu ya. Si user Paulus ini loyalty tiers-nya adalah platinum gitu ya. Kita bisa setup di dalam email ini satu rules gitu ya. Kalau misalnya contoh rules pertama ya, kalau misalnya dia loyalty tiers-nya itu gold gitu ya, kalau Bapak Ibu perhatikan gold, kita kasih dia konten yang seperti ini gitu ya Bapak Ibu. Terus kita bisa setup lagi nih, kalau dia loyalty tiers-nya adalah platinum gitu ya, kita akan kasih dia konten yang berbeda. Ataupun kalau dia loyalty tiers-nya adalah bronze gitu ya, ini bronze, kita bisa kasih dia juga loyalty tiers konten yang berbeda gitu ya. Jadi tergantung nanti dari data customer yang kita punya. Kalau memang nanti mereka punya varian data gitu ya, mungkin bisa jadi produk ya, bisa jadi kalau di kasus ini loyalty tiers ya, bisa jadi produk ataupun alamat gitu ya, ataupun apapun yang data yang kita punya, itu bisa kita buat satu personalisasi di mana nanti user tersebut akan menerima image yang memang relevan dengan interest-nya mereka. Jadi sesuai dengan statement tadi di awal, bahwa si customer itu pengen mendapatkan konten yang personalized,
kita bisa achieve menggunakan data-data yang sudah kita koleksi tadi dan kita deliver dengan konten yang relevan dengan mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi semua user tidak akan mendapatkan konten yang sama gitu ya. Jadi kita akan menghindari konten yang monoton, kita bisa memberikan konten-konten yang relevan dengan mereka gitu ya. Terus ada pertanyaan nih, Mas Arief, tapi saya nggak hanya mau image-nya aja yang berubah nih, tapi saya pengen selain image-nya berubah, saya juga pengen wording gitu ya, ataupun caption, juga berubah sesuai dengan interest-nya mereka gitu ya. Kalau di sini kan kita lihat secara default dia menggunakan kata-kata menyoroti hubungan kita dengan dunia gitu ya, dia akan menjelaskan mengenai produk GMT Master 2 gitu ya. Terus gimana nih caranya nih Mas, supaya kita bisa membuat, konten yang di dalam bahkan teksnya pun berubah gitu ya. Jadi di sini kita, ada namanya enhanced dynamic content ya Bapak Ibu ya. Enhanced dynamic content ini di mana sebenarnya, sama dengan dynamic content yang kita bahas tadi di atas untuk yang image, tapi dia lebih advance, di mana kita bisa atur, dalam satu konten itu, dia kombinasi teks dengan image yang ada di bawah gitu ya. Ataupun kita mau mengkombinasikan dengan, promo khusus gitu ya, kalau misalnya nanti Bapak Ibu punya data gitu ya, spesifik kalau misalnya ke Arif itu dia akan mendapatkan eksklusif offer sebanyak, 64.000 misalnya gitu ya. Kita bisa atur semua dari dalam namanya enhance dynamic content Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saya klik elemen yang ini, Bapak Ibu bisa perhatikan ya, di sini ada beberapa option. Saya sudah bagi berdasarkan default content, kalau dia bronze itu dapatnya apa, dia akan dapatin teks seperti apa kalau saya klik yang view, seperti ini. Dia akan berubah ya Bapak Ibu ya. Di sini jadi menyoroti hubungan. Terus kalau dia ke gold gitu ya, saya ubah ke gold, saya view langsung ke gold-nya, kontennya juga akan berubah. Dia akan jadi teks yang berbeda, harga yang berbeda, image yang di bawahnya juga berbeda gitu ya. Terus kalau saya ubah lagi ke platinum gitu ya, kontennya platinum, saya view ke platinum, dia akan berubah lagi, teksnya berubah, kata-kata yang penjelasannya juga berubah, terus offer yang kita kasih juga berubah, harganya jadi berubah, sama image ataupun visual yang mau kita berikan ke customer juga berubah gitu ya. Jadi tergantung nanti usernya, semua konten yang akan mereka terima berubah gitu ya. Dan beberapa capabilities yang bisa kita lakukan adalah untuk semua konten-konten tersebut kita bisa edit nih sesuai dengan kebutuhan gitu Pak ya. Misalnya kayak tadi bronze, oke, saya tinggal edit aja. Saya tinggal masukin nih, kalau saya butuh teks, saya masukin teks gitu ya. Terus kalau tadi kayak image yang di bawah, misalnya saya butuh masukin image yang baru gitu ya Pak, saya taruh ke bawah, gitu ya. Saya mau masukin image gitu ya, saya masukin image, saya browse, misalnya saya mau masukin image yang ini gitu ya. Ya, saya bisa langsung edit juga dalam konten yang ini, terus saya bisa masukin linknya gitu ya. Nanti kalau misalnya ada orang yang lihat image tersebut, saya pengen dia nge-link kemana gitu, tinggal dimasukin linknya, ya. .com misalnya, saya save, oke, dan gitu ya. Oke, nanti akan muncul gambar yang baru di bawah gitu ya. Terus misalnya nih anggap eksklusif offer ini ada harga yang berbeda-beda gitu ya. Kita pengen dia muncul sesuai dengan harga yang memang kita tawarkan ke orang tersebut gitu ya. Jadi memang nggak semua orang akan mendapatkan harga yang sama, tapi spesifik orang akan mendapatkan harga yang berbeda gitu ya. Mungkin kita bisa masukkan personalisasi juga ya. Kita bikin personalisasinya misalnya di sini offer price gitu ya. Ya, jadi sesuai dengan harga yang sesuai dengan data yang kita punya nanti di dalam database-nya kita ya, which is di sini ya. Let's say kita ada satu kolom lagi namanya offer price dengan harga yang spesifik hanya untuk Arif gitu ya. Terus harga spesifik hanya untuk Paulus. Kita bisa masukkan di dalam konten yang kita punya offer price. Jadi memang nanti harga yang akan muncul di sini adalah harga yang memang hanya diperuntukkan untuk orang yang kita target gitu ya. Jadi benar-benar sepersonalisasi itu. Jadi orang-orang yang terima emailnya juga akan mendapatkan konten yang berbeda gitu ya, Bapak Ibu. Oke, dan misalnya kita pengen edit juga konten-konten yang lain ya. Jadi kita cukup edit aja, nanti edit visualisasinya, kita mau tambah image kah, atau mau ngedit teksnya seperti apa, warna teksnya seperti apa gitu ya. Tinggal kita atur, dan itu semua based on drag and drop gitu ya, click and base di sini. Jadi kita memang
nggak terlalu banyak berkutat dengan coding gitu ya. Jadi cukup tim marketernya aja juga bisa melakukan gitu ya. Nah, cukup dengan melakukan tersebut, setup-setup yang kita lakukan, dari sini aja kita bisa lihat bahwa ada 1, 2, 3, ada 3 konten yang berbeda untuk 3 atribut yang berbeda ya. Jadi setiap orang ini akan mendapatkan konten-konten yang berbeda sesuai dengan data yang customer kita punya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya saya preview, balik lagi ke sini ya Bapak Ibu ya, saya preview, eee, dia, orang ini misalnya saya preview ya. Oke, ini saya tunggu yang tadi Bapak Ibu. Sorry. Oke. Oh, oke, sorry. Ini ada yang saya tadi tambah. Bentar, saya hapus dulu. Hmm. Oke, kalau saya preview Bapak Ibu ya, ini saya ada menggunakan data yang tadi, di sini Bapak Ibu ya, menggunakan data yang customer yang sudah saya punya, yang saya sudah siapkan contohnya. Let's say saya pengen lihat untuk, customer-nya Arif gitu ya, yang dia loyalty tiers-nya adalah gold gitu ya. Dia akan mendapatkan tampilan seperti ini ya. Jadi, namanya sudah ada langsung, terus dia akan mendapatkan konten, image yang ini, terus, dia karena dia tadi gold, loyalty tiers gitu ya, jadi dia akan mendapatkan gold exclusive offer gitu ya. Image yang didapatkan juga, berbeda. Terus kalau misalnya saya scroll gitu ya, saya ganti ke user yang lain, ini bukannya Arif gitu, saya ganti jadi Paulus gitu ya. Nah, si Paulus ini kan menerima konten yang berbeda dengan tadi yang Arif gitu ya, namanya juga berbeda, image yang muncul juga berbeda, terus offer-nya juga berbeda nih, sini langsung jadi platinum karena memang dia loyalty tiers-nya platinum dengan harga yang berbeda dan image-nya juga berbeda. Oke, kalau saya ganti ke yang selanjutnya, misalnya ini, customer yang berbeda, namanya Bangun gitu ya, Bangun gitu. Terus image-nya juga berbeda, offer yang diterima juga berbeda gitu ya, sama image yang di bawahnya juga berbeda, gitu. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu, jadi si user-nya akan mendapatkan konten yang cukup relevan, mulai dari atas ya, dari namanya apa, image yang dia terima apa, teks yang dia terima apa, offer yang dia terima apa gitu ya, sampai ke bawah. Oke? Nah itu dari sisi, eee, personalized content ya Bapak Ibu ya. Jadi semua orang akan mendapatkan konten yang berbeda. Terus selanjutnya, kita pengen menambahkan nih, yang tadi form di bawah. Jadi begitu mereka sudah selesai, eee, mendapatkan konten yang kita mau di atas, sesuai dengan interest-nya mereka, kita pengen ada action gitu ya. Mereka mengisi form buat bisa kita kontak gitu ya. Kalau mereka memang benar tertarik dengan produk yang di atas, biar dari tim kita bisa mem-follow up gitu ya. Nah, di case ini sebenarnya saya buat contohnya sebenarnya hanya nama, email, sama phone ya, Bapak Ibu. Tapi dari secara fitur, sebenarnya kita ada banyak fitur yang, bisa ditambahkan, nggak hanya form isian aja ya. Jadi kita bisa juga tambahkan kayak radio button gitu ya, mereka bisa pilih-pilih, list yang, kita buat gitu ya, ataupun mereka bisa, checkbox gitu ya. Jadi, kita sudah berikan beberapa pilihan di bawah, kalau misalnya mereka suka dengan produk tertentu, mereka bisa pakai checkbox gitu ya. Jadi, ada berbagai, fitur yang mungkin bisa ditawarkan di dalam, eee, smart form ini, jadi orang-orang akan bisa mengisi sesuai dengan kebutuhan mereka gitu ya. Ini saya coba edit, cuman mungkin agak sedikit lama ya Bapak Ibu. Oke, sini ya. Jadi di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Tadi, saya masukkan, eee, nama, email, sama phone ya. Tapi misalnya Bapak Ibu pengen, "Saya nggak pengennya hanya isian Mas, saya pengen tambah yang lain," gitu ya. Jadi kita support untuk yang lain kayak misalnya kita butuh mereka memasukkan description ataupun mereka, menjelaskan apa yang mereka mau gitu ya. Kita bisa masukkan text base, terus kita masukkan misalnya, what you need gitu ya, contohnya.
Terus kita masukkan misalnya seperti ini, dan nanti dia akan muncul text base di dalam emailnya kita gitu ya. Jadi nanti si usernya bisa mengisi nih di dalam teks tersebut. Terus ada juga misalnya select ya, select button. Jadi kita bisa masukkan uh, select option gitu ya ke customer-nya kita. Misalnya kita mau pilih nih, misalnya atributnya gender gitu ya. Terus create. Oke, kita kasih option-nya gitu ya. Misalnya kalau gender pasti male. Oke, sama kita tambah satu lagi misalnya email gitu ya. Oke, jadi nanti secara visual dia akan muncul di bawah. Ada option seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya saya preview, preview, oke, jadi nanti akan muncul ada option di bawah. Ya, ini ada 2 option, harus male and female ya Bapak Ibu ya. Coba ini seperti ini dia. Sebentar ya. Hmm. Pasang male. Oke, jadi opsinya akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya, male and female gitu ya. Jadi kita bisa tanyakan ke usernya mereka maunya dipilih yang mana gitu ya, berdasarkan selection option gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu, kalau misalnya untuk yang lainnya gitu ya, kayak image dan lainnya tadi saya sudah sempat jelaskan. Terus kalau button juga saya sempat jelaskan, kita bisa masukkan ke dalam, jadi sesuai dengan kebutuhannya kita gitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya adalah dari semua email template yang kita pakai di sini gitu ya, itu semua sudah mobile responsif ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita pengen lihat, saya pengen tahu dong Mas, ini version mobile-nya seperti apa, saya tinggal klik yang mobile. Dia secara otomatis akan membuat satu mobile responsif yang nanti bisa dilihat di mobile version dan dia rapih gitu ya. Jadi cukup dinamis gitu ya. Jadi begitu kita create satu template itu sebenarnya sudah ke-create untuk 2 device ya, antara desktop sama yang mobile gitu ya. Oke, untuk email seperti itu Bapak Ibu. Jadi secara detail mungkin ada banyak fitur yang lainnya bisa kita lakukan sesuai dengan atribut yang kita punya, tapi secara garis besar personalisasi yang bisa kita lakukan itu bisa kita lakukan di dalam marketing cloud di Salesforce itu sendiri. Oke, once ini selesai, let's say kita sudah selesai dengan konten ya. Terus kita gimana nih Mas buat bisa mengorchestrate si email ini gitu ya. Jadi mungkin ini yang akan saya jelaskan terakhir adalah journey builder ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah sempat juga dijelaskan di dalam deck. Jadi journey builder itu punya capability di mana saya bisa nge-create satu marketing flow gitu ya. Marketing flow ini saya bisa predefine sebelum saya kirimkan ke customer gitu ya. Di contoh kasus ini saya buat satu case di mana kalau ada orang-orang yang masuk ke datanya ke kita gitu ya, let's say ini data-data orang yang suka dengan jam tertentu gitu ya. Nah, saya bisa lakukan, saya akan kirim dia nih email gitu ya, setiap kali ada data yang masuk ke kita gitu ya, dalam database-nya kita, hal pertama yang kita lakukan adalah kita akan kirimkan dia email gitu ya. Terus saya nggak pengen hanya berhenti di email gitu ya. Satu hari kemudian saya bisa bikin satu option di sini ya, which is ini yang sering kita lakukan di marketing cloud juga. Option ini di mana fitur ini, di mana dia akan ngecek gitu ya, apakah email yang kemarin kita kirim itu, dia open atau enggak gitu ya. Jadi fitur ini cukup sering digunakan di klien kita juga ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ngecek apakah email tersebut di-open apa enggak. Kalau dia open, kita akan kasih apa, kalau dia nggak open, kita akan kasih apa gitu ya. Sebagai contoh kasus di dalam journey builder ini, kalau dia nggak kalau dia udah open emailnya kita, saya berasumsi bahwa memang orang ini engage di dalam email gitu ya. Saya berasumsi sebagai marketer, saya akan mengirimkan dia email kedua gitu ya. Karena saya tahu dia buka email, jadi saya akan kirimkan dia email kedua, follow up dari email yang pertama gitu ya.
Tapi begitu dia tidak open, saya tahu dia nggak open-open emailnya gitu ya, setelah 1 hari ataupun setelah 1 minggu gitu ya, dia nggak open-open emailnya. Jadi saya nggak bisa asumsikan bahwa ya memang orang ini nggak engage di dalam email kan. Ya udah, kalau memang nggak engage dalam email, which is itu nggak efektif kalau saya kirim email lagi, saya bisa kirim dia WhatsApp gitu ya. Which is di sini kita ada fitur channel lain selain email, saya bisa kirimkan dia WhatsApp gitu ya. Karena saya punya phone number-nya misalnya gitu ya. Jadi, dengan menggunakan si journey yang simple ini aja gitu ya, saya bisa, tahu bahwa kalau misalnya orang-orang tersebut sudah, saya kirimin email, ya saya ada 2 option journey yang saya buat gitu ya. Kalau dia nggak open, ya saya kirim email lagi, kalau dia nggak open, saya kirim dia WhatsApp gitu. Jadi, nggak akan, kelewat gitu ya, message yang saya mau deliver ke customer yang saya mau gitu ya. Terus let's say, Bapak Ibu juga pengen, mengirimkan, nggak hanya sekedar, WhatsApp gitu ya, pengen SMS juga gitu ya, setelah kita kirimin email, ya udah boleh, kita tinggal drag SMS, kita masukin ke SMS gitu ya, kita bisa kirim di SMS. Atau misalnya kalau Bapak Ibu punya, eee 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 application gitu ya, di mobile application gitu ya. Saya juga mau dong Mas, jadi nggak hanya di email, kalau dia nggak buka misalnya ya, nggak hanya di WhatsApp, tapi saya pengen dia, reach di, apps gitu ya. Jadi ada kita sebut namanya in-app message. Jadi kalau misalnya dia lagi buka, aplikasinya, kita bisa deliver dia konten yang relevan dengan yang kita kirim email. Atau kalau lagi dia nggak buka aplikasinya gitu ya, handphone-nya mungkin lagi nggak dipegang gitu ya, kita bisa kasih push notification lewat apps gitu ya, seperti itu. Oke, untuk Journey Builder sendiri memang ada banyak, fitur ya. Jadi, kita bisa kirim email kayak tadi saya sudah sebutkan, in-app juga bisa, terus SMS bisa, juga termasuk Line kalau misalnya Bapak Ibu punya Line gitu ya. Terus, beberapa, flow control ya, kalau tadi di sini ada satu flow control yang saya sebutkan, which is dia kalau ngecek open email atau enggak, di dalam juga ada berbagai banyak, flow control ya. Jadi kayak ada decision split gitu ya, kita bisa nge-split beberapa, path berdasarkan rules yang kita mau gitu ya, itu pakai decision split, ada engagement split juga, terus ada random gitu ya, random artinya apa, jadi kita bisa nge-split orang-orang berdasarkan random gitu ya. Misalnya nanti di pad pertama 50%, pad kedua 50% gitu ya, dan selanjutnya gitu ya. Dan berbagai macam, flow control lainnya yang ada dalam sini gitu ya. Tapi secara overview, semua capability yang ada di sini, ini untuk memudahkan tim marketers nantinya, kalau mereka mau nge-build satu marketing automation gitu ya, dengan berbagai channel yang, kita punya gitu ya. Kita sudah bisa setup sebelumnya satu journey, jadi ketika nanti ada orang yang masuk ke dalam database-nya kita, anggaplah sebagai user baru gitu ya, ataupun user yang spesifik, membeli produk tertentu gitu ya. Begitu mereka masuk ke dalam data extension-nya kita bisa menjalankan marketing automation, dia akan mendapatkan journey sesuai dengan yang sudah kita setup di dalam journey builder, seperti itu ya. Dan kontennya pun Bapak Ibu ya, kontennya kayak tadi saya sudah jelaskan konten, setiap setiap kali kita masukkan email di sini gitu ya, jadi kita harus akan menseleksi, konten apa yang akan kita pakai di dalam email pertama sama email kedua gitu ya, tinggal di-setup aja, tinggal dipilih emailnya apa gitu ya. Terus WhatsApp juga sama, begitu kita setup WhatsApp, nanti kita tinggal pilih seleksi message-nya apa gitu ya. Jadi cukup gampang dan, cukup friendly lah buat untuk marketers gitu. Oke, dari saya cukup sekian untuk email, content personalization dan journey builder. Mungkin bisa kita lanjut ke Q&A ya. Saya balikan ke Bu Indah. Terima kasih. Ya, ya Pak Arif, ini ada pertanyaan langsung saja ya, dari Pak Niko Skario. Setelah buat email dalam format desktop, apakah perlu setup format mobile-nya juga atau sudah otomatis disesuaikan oleh sistem? Ya, Oke. silakan Pak Arif. Ya, tadi sudah sempat saya tunjukkan, Pak, ya. Jadi ini, preview tadi emailnya, Pak, ya. Jadi di sini sudah ada, Pak, ya, mobile sama desktop. Jadi, once kita setup template-nya, sebenarnya dia sudah berlaku buat 2 device, Pak, ya, desktop sama mobile. Ini saya buka yang versi desktop, dia bentuknya seperti ini, Pak. Oke. Nah, kalau tadi dia bentuk desktop kan kalau dia ada 2 layout yang, berdekatan seperti ini, karena dia di desktop, dia akan ditujukan langsung kiri kanan gitu, Pak, ya. Tapi kalau saya ubah ke dalam mobile, karena mobile dia screen-nya lebih kecil, nanti dia akan berubah jadi atas bawah, Pak, seperti ini. Kalau Bapak perhatikan ya, jadi yang tadi dia kiri kanan, dia jadi atas bawah, ini jadi di atas.
yang satu lagi jadi di bawah. Dan dia cukup responsif sih. Apakah cukup menjawab, Pak? Oke, Ya, harusnya Pak cukup. Niko. Sudah direspon oleh Pak Niko. Ya, terima kasih Pak Arif. Terima kasih juga pertanyaannya Pak Niko. Langsung saja untuk menghemat waktu ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dari Pak Melvin, ini cukup panjang sih pertanyaannya. Sefleksibel apa ya atribut if conditional untuk setup personalisasi email? Kalau yang dicontohkan tadi berdasarkan loyalty level, apakah memungkinkan juga misalnya berdasarkan buyer yang membeli di 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, 1 tahun terakhir, dan seterusnya, karena kita mau memberi diskon berbeda berdasarkan tanggal terakhir mereka membeli. Atau mungkin contoh lain apakah bisa juga berdasarkan kategori produk yang terakhir dibeli, misal saya punya kategorisasi produk tas berdasarkan 3 leveling, luxury, high-end, mid-end, sehingga saya bisa juga personalize konten ke masing-masing user berdasarkan kategori produk yang buyer paling sering beli. Iya, itu pertanyaannya, Pak. Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ya, jadi itu possible Pak ya, selama datanya Bapak punya ya Pak ya, selama datanya Bapak punya. Kalau kalau, yang sering kita lakukan Pak ya, marketing cloud ini nanti akan terintegrasi dengan sales cloud Pak ya, terintegrasi dengan sales cloud. Jadi selama datanya Bapak punya di sales cloud ya Pak ya, data kayak tadi produk, data, dia last purchase-nya apa, terus kayak tadi Bapak bilang voucher ya, ataupun promo code yang nanti relevan ke user-nya. Selama data itu ada Pak, dan kita bisa tarik dalam bentuk data seperti ini ya. Jadi data ini nggak hanya sebatas loyalty. Ini sebagai contoh Pak ya, walaupun saya ketik loyalty tiers, tetapi bukan berarti harus loyalty tiers ya Pak ya. Jadi ini formatnya bisa berbeda-beda di setiap customer, di setiap case itu bisa berbeda. Kolomnya juga bisa berbeda. Jadi bisa kita tambahkan Pak, misalnya nanti Bapak butuh informasi produk, informasi promo code, informasi last time dia purchase-nya apa gitu ya. Itu semua kita bisa masukkan datanya ke sini, dan selama datanya ada Pak, itu bisa kita buat personalisasi di dalam email marketingnya sendiri. Seperti itu Pak. Jadi balik lagi ke data Pak ya, kalau datanya ada, semua yang Bapak sebutkan tadi sebenarnya bisa kita lakukan di email. Begitu Pak. Apakah cukup menjawab Pak? Sudah cukup Pak Melvin? Oke, kita sambil menunggu respon Pak Melvin, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Oke, clear kata Pak Melvin ya. Dari Pak Wibisono Margono, dari journey yang tadi dijelaskan bisa juga WhatsApp, SMS, push notif Android, itu kan environment-nya berbeda-beda. Apakah bisa ditunjukkan demonya kalau lewat WhatsApp dan SMS? Apakah WhatsApp Business dan SMS Gateway disediakan juga oleh Marketing Cloud? Silakan Pak Arif. Oke. Untuk WhatsApp sendiri Pak, nanti kita kerjasama dengan Meta Pak ya. Jadi memang WhatsApp kan punyanya Meta ya. Jadi kayak template, terus approval template kan pasti dari Meta ya. Template-nya apa, terus kontennya seperti apa gitu ya. Yang berhubungan dengan sistem sebenarnya nanti akan di-handle sama Meta Pak. Tapi kalau misalnya untuk untuk di dalam journey builder-nya, once nanti Meta sudah melakukan approval template yang sudah di-approval itu nanti bisa kita pakai di dalam journey builder-nya kita, Pak. Jadi sebenarnya, walaupun di sini ada WhatsApp ya, bukan berarti WhatsApp ini, punyanya Salesforce gitu. Tetap nanti akan kerjasama dengan, Meta. Jadi, segala jenis, rules, regulation yang dibutuhkan sama Meta tetap akan kita comply, mulai dari bikin channel-nya, terus, kita akan coba bantu Bapak juga nanti kalau WhatsApp ya, kita bantu untuk, bikin dia check mark biru gitu ya. Terus, membuat dia, jadi, masking name, channel-nya juga sudah bisa kita lakukan gitu. Jadi nanti nggak hanya nomor doang kelihatannya, tapi sudah kelihatan nih channel name-nya gitu ya. Nanti akan kita bantu semua buat develop, dan nanti di marketing cloud ini, kita hanya akan, berfungsi untuk mengirimkan konten-konten berdasarkan journey yang kita buat gitu Pak ya. Jadi sebenarnya nggak hanya Salesforce ada sendiri yang, berdiri gitu ya. Jadi ada hubungan dengan Meta. Untuk yang SMS, ya SMS pasti kita butuh SMS gateway Pak yang di lokal ya. Jadi ini nanti akan kerjasama dengan SMS gateway lokal. Untuk kontennya kita bisa build sendiri di dalam marketing cloud, sama journey-nya bisa kita atur juga di dalam marketing cloud. Untuk yang in-app ya, berarti in-app ini either Android ataupun iOS gitu ya. Nanti ini pun sebenarnya akan kerjasama dengan tim developernya Bapak ya. Jadi kita akan instruksikan Bapak untuk menanam SDK ataupun library gitu ya, untuk tim technicals.
ketika mereka pasang tersebut, nanti kita bisa punya capability dari Journey Builder untuk memerintahkan bahwa ini loh in-app message ataupun ini loh push notification yang perlu dimunculkan di dalam apps. Kayak gitu Pak. Jadi sebenarnya mungkin terlihat simple dalam Journey Builder ini, tapi sebenarnya nanti di belakang ada proses integrasi yang akan kita lakukan ya Pak. Seperti itu. Mungkin cukup jelas Pak? Bagaimana Pak Wibisono? Sudah? Oke. Ya, sudah direspon Bapak. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian? Karena kita sudah ada pakarnya, spesialis, speaker kita Pak Arif. Sembari menunggu kalau misalnya masih ada pertanyaan, mohon silahkan Bapak Ibu untuk mengisi feedback form karena kami masih menunggu ya Pak. Belum semuanya datanya masuk. Silahkan diisi dulu Pak, kita tunggu sekitar 2 menitan ya. Untuk Bapak boleh klik link survei yang sudah ada di kolom chat. Silahkan diklik saja, diisi feedback form karena ini sangat baik untuk kemajuan program kita juga gitu. Yang harapannya pada akhirnya akan memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian gitu. Silakan kita tunggu dulu sebentar ya. Sembari memang kalau memang ada yang mau bertanya, boleh silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya untuk taruh di kolom chat atau mau open mic? Tapi sepertinya mungkin di kolom chat ya. Kami masih menunggu dulu ya, Pak. Silahkan diisi dulu. Karena ini kita cek, belum semua ya, Pak. Mohon diisi. Bapak Ibu mungkin masih ada yang mau bertanya lagi, Pak, sebelum kita akhiri sesi Q&A? Sepertinya sudah cukup jelas ya. Nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan lebih detail mengenai modul ini, Marketing Cloud atau Salesforce untuk modul-modul lainnya, feel free aja untuk kontak MII. Gitu. Biasanya kita juga akan follow up juga sih. Gitu. Oke, Pak, Ibu, boleh tolong buka kameranya. Kita mau berfoto bersama sebentar ya untuk kenang-kenangan. Boleh silakan buka kameranya, Pak, Bu. Iya, sudah mulai ada yang buka ya. Halo Pak Wibisono, halo Pak Revi. Iya, kita masih menanti Bapak Ibu. Ayo kita open cam. Mungkin ada yang Mungkin belum ada bertemu masukan langsung. dari aku. Iya, silakan Pak Bu. Arif untuk share screen-nya boleh diturunin terlebih dahulu? Ya, oke, sudah ya. Oke, sudah. Oh, oke. Bapak Ibu masih ada banyak nih malu-malu sepertinya ya untuk open cam. Halo Pak Niko, Pak Heru, Pak Yungki. Halo Pak David Hosen. Halo Pak Edward. Ayo Bapak Ibu, ada lagi mau buka kamera? Kita berfoto bersama?
Oke, kalau gitu, mohon dibantu sama Bu Santi ya, untuk taking picture-nya. Iya, Ya, saya kasih ya, makasih Bu. Saya kasih aba-aba ya. siap. 1, 2, 3, senyum. Oke, mungkin sekali lagi ya. 1, 2, 3, say cheese. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Oke, kalau begitu, berakhir sudah sesi webinar kita pada hari ini. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih detail silahkan untuk kontak MII Metrodata, kita akan more than happy untuk, bantu Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak Ibu semuanya di sini, di sesi kita kali ini. Semoga webinar ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan terima kasih untuk speaker kita yang luar biasa Bapak Arif dan, Ibu Ines untuk penjelasan modul marketing, cloud dari Salesforce begitu ya. Kalau begitu, saya Margaret undur diri dulu, terima kasih untuk kita semua, stay safe, stay healthy untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali.